Halo LJ. Halo, Koa. Halo, Retma. Tapi kali Ya, ini di episode 7 ini obrolan kita nih seru banget loh, kok. mm-mm, Kita bakal banget. obrolin apa ya? Judul kita kan adalah Jangan Ucapkan Ini ke Anak. Padahal Ya, kenyataannya kok mungkin Dead Mom malah sering ucapin ini ke anak, tapi nggak tanpa sadar, sengaja, tanpa tanpa sadar. sengaja, tanpa Mm-mm, sadar. Dan Yes. biasanya lagi Termasuk emosi gue kok. sendiri juga dulu LJ. Hmm, Nah, Ke pasangan termasuk juga ya kok. ke Pasti pasangan sering kita juga. ucapkan juga. Iya. Aduh, kalau begitu LJ mau memulai episode ini dengan minta maaf nih ke pasangan ya, ke istri kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sadar aku ucapkan ya. Aduh, minta maaf banget. Aku nggak bermaksud ya, sorry banget. Iya, Oke. sama LJ. Karena ya juga ke istri, ke anak-anak, kalau ada yang Hmm. tanpa sadar ucapin, sorry. Soalnya mungkin saat itu lagi emosi, kita lagi ini, kadang mulut kita lebih cepat daripada otak kita nih kok. Iya, 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 iya. Insting kita take over tuh kalau udah lagi emosi. Kalau bahasa koal tuh apa ya? Ini apa? Survival instinct Survival instinct kita ya kok ya, take yang maju over. maju Yes. duluan. Terus abis itu Maju. nyesel kok. Habis Aduh, itu nyesel. kenapa ya tadi ucapin ini ya ke anak Hmm. gitu? Aduh, kenapa ya tadi ucapin hal kayak gini ya? Oke, padahal yang kayak gini tuh resikonya itu besar loh, Dad Mom. Resikonya itu anak bisa sedih, anak bisa kepikiran, terus anak bisa apa lagi ya kok? Dia Trauma. juga trauma dan dia juga bisa bingung nggak ngerti. Dia punya perasaan tapi nggak ngerti. Kenapa bisa kayak gini gitu ya. Hmm, hmm. Bisa kayak gitu dan yang bahaya ke bawah tuh LJ. Ke bawah sampai dewasa ya kok ya. Bawa sampai dewasa jadi identitas dia gitu. Padahal padahal kita Hmm. melakukannya tanpa sadar. Cuma ya tadi LJ bilang udah ngucapin nih terus nyesel tapi ntar kita Ya, lagi emosi lagi nggak sadar keluar lagi. ngomong lagi yang sama, Ya, entah ngomong ke anak kamu lelet lah, ah, makannya lama lah, gitu ya, aja nggak bisa lah. ya, Nggak, ya. aduh gimana ya, soalnya Itu, gini LJ, hmm, ini pernah ya ada orang tua itu datang gitu hmm. ingin 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 anaknya itu dihipnosis gitu, tapi tahu nggak sebenarnya kita tanpa sadar ini menghipnosis anak kita tanpa Ya, sadar, tanpa sengaja, tapi dalam konteks yang negatif. konteks yang negatif. Langsung Konteks yang kita masuk poin pertama nih kok. Kita yes. menghipnotis anak, aduh bukan kita deh ya, that mom gitu menghipnotis anak dengan kata, kamu nih Mm-mm. males ya. Nah, Mm-mm. melebel tuh. Yes, label dan prinsip hipnosis itu kan apa ya? Menembus alam bawah sadar gitu. Menembus alam bawah sadar. Nah, itu bayangin kalau anak lagi kondisi stres atau emosi atau apa ketakutan mungkin kayak gitu kan mudah sekali tuh ketembus tuh alam bawah sadar jebret bisa masuk tuh tadi ucapan tadi Iya, ke iya, bawah iya, iya, sadar iya, dia. iya, iya. Terus belum lagi ini repetisi. Prinsip Repetisi. prinsip hipnosis itu kan juga dengan repetisi diulang-ulang, diulang Iya, kalau iya, iya, sering iya, iya. diucapkan terus-terus nah nembus dah tuh Jadi ke gini kok, setiap bikin PR atau setiap ulangan matematika, si mam, dia random ini ya, bilang gini ke anak, kamu nih matematika emang gak becus ya? Gak becus. Itu label loh. Dan itu hipnosis yang negatif ya kok. Karena setiap ada PR atau ulangan, diucapkan terus secara nggak sadar. karena nggak sadar ya lama-lama terhipnosis deh tuh Hmm. gitu. Dan nggak hanya itu loh LJ, sebenarnya Ya. kekhawatiran orang tua juga loh. Oh, contoh misalnya gimana kok? Kekhawatiran orang tua juga bisa gini. Jadi Misal. misalnya gini, gua waktu itu sempat ini nih, mau mau ini menghipnosis anak gua Hmm. dengan memberikan afirmasi positif pada saat dia ulangan umum nih. Oh, oke. Jadi pingin Oke. dia gitu ya. Jadi pingin Ah. jadi waktu itu gue udah kepingin nih gini. Jadi nanti kamu belum ini belum ya. Gue baru bikin skripnya nih. Jadi lagi bikin skripnya. Hmm, Ini hmm, hmm, nanti hmm. begitu masuk ke ruang kelas lalu duduk lalu melihat kalau di kelas itu kan selalu ada gambar presiden dan wakil presiden dan lambang Garuda kan ya. Hmm, hmm. Ketika melihat itu akan menjadi rileks, pikirannya fokus, konsentrasi ketika Oke. duduk, ngambil bolpen, udah siapin nih skripnya. Iya, 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 iya. Nah, tapi waktu itu gue discuss dulu nih ke mentor gue.
Oh. Nah, mentor gue malah nanya, emang yang kamu khawatirkan, takutkan apa? Ah, kaget tuh gue. Oh. Ya khawatir nanti dia nggak bisa konsen ngikutin ulangannya gitu. Nanti dia nggak bisa apa, dia grogi atau nah, itu bukan anaknya yang diberesin, itu kamu. Jadi Iya kuat ya ya, kok, Ci. bener Emosi. juga ya. Padahal belum tentu si anak itu kayak gitu. Benar, Tapi benar. orang tuanya udah takut duluan. Yes, yes. Jadi Itu dia. gimana tuh kok? Nah itu dia. Jadi makanya yang waktu itu ya, jadi gua explore nih diri gua nih dengan bantu mentor gua nih. Ada kekhawatiran apa ya? Nah, ya Hmm. teringet lah dulu. Tau nggak LJ, gue waktu SD itu, Hmm, hmm, hmm. kelas satu sampai kelas 3 itu, Hmm. paling takut sama pelajaran, tahu nggak apa? Sebentar, LC tebak. Sebentar ya. Apa ya? Aduh, sebentar deh. Oke, Koal nih orangnya pintar. Jadi kalau harusnya bahasa Indonesia nggak masalah. Harusnya Kelas coba deh satu ya nih sampai SD nih. satu Kelas sampai satu SD sampai ya. 3 SD ya. Sebentar. Sebentar, menggambar nggak mungkin kayaknya. Kayaknya ini Sebenarnya deh kok nggak cuma sama satu kayak aku sampai deh kok. 3 sampai kelas, iya kelas 4 atau mungkin kelas 6 kayaknya tuh SD. IPA deh kok, IPA, sains deh. Nope, Coba nope. apa ya kok? Nggak tahu. Pelajaran nyanyi LJ. Pelajaran nyanyi. Ya ampun, nggak nyangka Pelajaran banget. Oke, nyanyi. oke. Karena gua itu suaranya itu fals, gua nggak bisa baca tangga nada. Iya. Ada sih Eh, memang, nggak Jadi masalah. kan Oke, jadi kan memang iya. very very visual ya. Jadi secara Iya. auditori ini nggak gitu. Jadi oh my god, itu dulu setiap kali pelajaran nyanyi selalu deh tuh teman-teman nyorakin. Oke. Nyorakin dalam ini Iya, nyanyinya tumbang nih. iya. Fals gitu. Oh, dan gurunya kadang kan sengaja tuh. Gue disimpan belakangan LJ. Jadi Aduh, panjang pelajaran itu deg-degan tuh sebelum dipanggil maju. wah itu perasaan yang nggak menyenangkan sih kok. Oh ya, nggak menyenangkan banget LJ. Itu perasaan yang nggak nyaman banget. Nggak nyaman banget. Dan begitu maju, oh my god udah gemeteran udah gini. Gitu. Padahal secara absensi, Aldian Prakoso itu huruf A harusnya di awal. Angka di awal, yes, di Harusnya di awal. awal. Betul. Dan begitu udah nyanyi, udah lega, biarpun disorakin, Bodoh amat diketawai, ya, tapi udah pokoknya amat itu gitu. udah Tapi lewat gitu. proses nunggunya Iya, ini, gitu. iya. Aduh, itu nggak nyaman sih. Nggak nyaman. Dan ini yang Oke. kebawa Dan gitu itu loh. termanifestasi sampai pas si punya anak gitu ya, kok. Iya, jadi kekhawatirannya ternyata masih ada gitu. Makanya, oh Hmm. oke. Ya, jadi terkadang itu juga LJ. Anak mungkin nggak ada apa-apa sebenarnya. Anak fine-fine Hmm. aja. Cuma orang Ya, tuanya mungkin yang tadi khawatir. ada Seperti khawatir, tadi ada aja rasa cerita takut, ya. matematika. Benernya Hmm. dia biasa aja dengan pace-nya dia gitu. Mungkin ngerjainnya Iya. ya dengan teliti, ini Iya, apa, teliti nulisnya yang rapi. Cuma ya orang tuanya nganggep, kok lelet gitu ya. Mungkin iya, dibandingin dengan dirinya sendiri dulu waktu iya kecil atau benar. siapa gitu. Ini Aduh, juga nih gitu. kok, satu lagi. Heeh. Tulisan kamu nih kayak cacing ya, berantakan. Nah, itu sebenarnya melabel ya kok. Iya Menjudge kan? sih ya. Menjudge ya, iya Iya. maksudnya menjudge. Iya, Nah, karena kan mungkin nih tulisannya si bapaknya rapi, ya kan, orangnya, walaupun agak jarang ya bapak-bapak tulisannya rapi, tapi kata orang tulisan aku rapi, sama gitu. tulisan gue Iya. termasuk rapi sih biar Nah, kelihatan kecil. karena kan kita termasuk yang suka nulis nih ya, jangan deh ya, Ya, mungkin. ya Jadi solusinya jangan. gimana nih kok buat that mom? Berarti kita ganti Ya, dengan kata-kata apa ya baiknya ya kalau kita misalnya nggak mau label nih. ya nggak mau melabel sebelumnya kita ini dulu sih refleksi dulu diri dulu ya. Nah, Nih, jangan-jangan apa guanya ya ada perasaan tertentu nih, iya. gitu. Mungkin ah ada ini ya, anak ini melakukan kegiatan ini apa mungkin ngingetin gua akan hal mungkin yang gua nggak sukai di masa Hmm, lalu atau masa kecil gua gitu. iya. Dan Iya. dan ini ya, kita apresiasi anak itu pada prosesnya sih, jangan pada hasilnya. Apresiasi pada prosesnya tuh, garis Iya, bawahi itu. iya, Benar. apresiasi prosesnya. Iya. Jadi Ke misal diri kita tadi, juga ya kok kayaknya ya kok. benar, Kalau diri kita kita juga. maksudnya kita udah lewatin tahap-tahapnya walaupun belum sampai ke goalnya, kita harus apresiasi diri kita loh.
Anak Yes, juga yes, sih. yes, 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 yes. Peluk, peluk. Oke, Mm-mm. thank you, Saya thank thank you gitu ke anak you. kayak misalnya nih anak udah mau makan apa ya kok misalnya pada saat anak udah mau mencoba makan sesuatu oh ya thank you udah coba gitu ya tapi kan Ya, kita nggak boleh memaksakan anak untuk maksudnya nih karena dia nggak makan pete ya contoh misalnya kamu nih makannya milih-milih padahal dia nggak makan pete aja. itu dulu sih sayur sih ya, kadang Iya anak kayak sayur gitu. sayur anak kecil tuh kok Sayur. ini agak paling kenapa ya suka trouble ya kok makan sayur tuh kayaknya mereka tuh nggak suka banget umum loh kok. Iya, umum. Gua sendiri dulu juga nggak suka polong, LJ. Hmm. Jadi kalau dulu ada ulang tahun tuh ada sup merah yang pakai polong, nah Ah, polongnya ah, gue ah. keluarin tuh, Ya, iya dipisahin gitu ya. pisahin. Tapi Aduh. sekarang sih udah makan polong gitu. Ya, Tapi ya iya. kalau ada sesuatu yang kita nggak suka ya wajar sih, Hmm. wajar. Dan justru kalau anak itu tadi seperti apa ya, nggak mau makan sesuatu, kalau kita makin pressure dia nanti ya makin stres juga, makin nggak mau. Iya. Karena tadi otak otak primitifnya, otak reptilnya ini Iya. ter terapa ya, ke-trigger gitu, Hmm. trigger. Jadi dia Iya. survival instingnya muncul, malah responnya fight, freeze, flee, kabur Iya. gitu, bisa kayak Iya. gitu. Iya. Jadi nggak maksudnya kayak misalnya kayak gitu dia tertekan, bisa pada saat dia mengerjakan sesuatu, dia jadi nggak fun lagi gitu kok. Nggak Misalnya fun. nih, apa ya, ya tadi lah mungkin mengerjakan PR, dia jadi ngerasa malah makin, emang gue nggak becus deh kayaknya matematika ya. Gitu kali kok, sederhananya pikiran dia anak. Emang gue Nah, nggak bisa kali ya matematika ya. Emang gue nggak bisa. Terus lama-lama jadi hmm, kayak dia, ya emang gue nggak bisa matematika. Emang gue nggak bisa nih. Emang gue benci nih matematika nih. padahal Misalnya benernya kayak gitu ya. bisa. Padahal sebenarnya bisa. Padahal bener bisa. Kuncinya Nah, sebenarnya cuma ini sih, LJ. Kita ini merasa nyaman dan aman waktu melakukannya. pada saat melakukannya ya. Nah, begitu juga dengan anak kita, merasa aman dan nyaman. Iya, Gitu. Karena pada waktu kita merasa nggak aman, waktu kita merasa nggak nyaman, itu yang aktif itu ya otak reptil kita. iya, Padahal untuk iya. bisa belajar, untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa mikir, untuk bisa logika, menghitung segala macam, kan yang diperlukan ya adalah otak ini, apa, neokorteks ini gitu. Iya. Benar, benar, Ya, benar. tapi Yes. kan ini, neokorteksnya kalah nih dengan tadi reptilian brain tadi gitu. Jadi Hmm, kita perlu membuat ini suasana yang kondusif bagi anak iya. gitu. Bikin dia merasa rileks, merasa Benar. nyaman, Hmm, sehingga hormon endorfinnya bisa keluar. Rilis hmm. endorfin, rileks, pikirannya kan lebih santai lah, Lebih lebih enak santai, lebih lah bisa gitu. enjoy dalam mengerjakannya ya. Itu suatu proses yang harus dihargain Betul. sih Yes, gitu. yes. Nah, ini juga nih kok yang LJ ini paling juga benci banget nih kalau dengar ucapan ini dari parents, dari my parents. Kamu tuh nggak kayak anak temen papi deh. Anak teman papi tuh seumur kamu tuh udah bisa nyetir, contoh. Hmm. Atau kamu nggak kayak si Koko ya. Koko tuh mandiri loh orangnya. Nah, lah. Membandingkan. Bandingin, oh my god, sama sih, gue juga sih pernah juga digituin LJ. Dan Gak gue nyaman juga ya kok pernah pasti juga ya. ngelakuin itu ke anak-anak juga sih dulu. Oh my god, Nah, apalagi gitu, Koal punya anak keceplosan. kembar yang Ya. maksudnya itu kan bener-bener apple to apple tuh kok Mm. perbandingannya mereka Ah, seumur, mereka satu gender, iya kan. ah, Tapi ah. kita perlu tahu bahwa walaupun anak kan kembar, pribadi mereka, preferensi mereka, tendensi mereka, that's different. Yes, bener Ya kan, banget mungkin LJ. taste mereka, kesukaan mereka nggak bisa sama, iya kan kok. Bener, Tapi bener kita banget. cenderung karena ini bendanya sama nih kok. Maksudnya ibaratnya nih potnya sama nih, sama-sama Ah, ah, mawar. Kita bandingin kok mawar yang ini late bloom ya, kok mawar yang ini lebih cepat berbunga gitu ya. Mungkin kayak ya, gitu kali kok. ya, Iya ya, nih. ya, ya, ya. Dan bahkan mereka sendiri pun juga merasa kayak gitu ya, satu sama lain gitu. Walaupun kita mungkin juga, ya mereka juga bisa merasakan juga ya, walaupun mungkin nggak kita ucapkan. Jadi Hmm, misalnya kayak satu lebih tinggi, yang satu belum setinggi ini, yang satu lebih lebih apa,
beratnya lebih sesuai dengan BMI, yang satu belum gitu. Kayaknya mungkin ini nggak kita ucapkan, tapi anak bisa ngerasa vibe-nya juga Bisa gitu. ngerasain vibe-nya. Bisa ngerasain vibe-nya juga. Jadi mereka Oh bisa merasa iya. insecure juga gitu. Jadi kuncinya sebenarnya sih diri kita juga sih, mesti kita beresin si LJ, kenalin nih diri kita, dan sambil membantu anak itu untuk bisa meregulasi emosi dia Iya, 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 iya. gitu. Dan ya Benar. tapi inget tuh yang tadi LJ bilang ucapan dibandingin, itu kan pribadi gue juga pernah ngalamin sih. Iya, 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 iya. Pribadi pernah Aja juga ngalamin ya sih. dibandingin kayak gitu, dan ya Hmm. jadi gimana ya rasanya, oh gue kayak nggak diterima diri gue apa adanya Bener, ya. bener, bener. Jadi kelihatannya tuh emang kayak anak orang lain tuh bagus aja gitu. Sedangkan Iya, kita kayak nggak ada apa-apanya gitu ya kok. iya, Nah, ini juga sering loh kok. Kalau misalnya bukan sama orang lain deh kok. Justru sama papa mamanya sendiri. Contoh gini. Dulu ya nak, papa seumur kamu. Papa tuh udah bisa loh naik sepeda. iya. Atau si mama nih bilang gini. Mama tuh main piano udah dari umur 3, udah dari umur 5. Kamu nih baca not balok udah umur segini masih nggak bisa. Contohnya kayak gitu. Jadi ceritanya Mm-mm. nih mamanya tuh jago piano atau misalnya nih papanya nih dulu tuh main sepeda. Iya, Pokoknya jago lah ya iya, activity-activity kayak iya, gitu. iya, Nah iya, jadi dia tuh kayak merefleksikan diri dia sendiri gitu. Padahal ini tuh sering tanpa sadar loh kok. iya, Kita tanpa ucapin ke anak sadar. tanpa Cuma, sadar. ya, cuma ya anak bisa merasa, oh, ya bisa merasa minder loh LJ. Yes, yes. Ah, Minder terhadap orang tuanya sendiri ya. iya, dirinya jadi minder, dia bisa merasa unworthy, merasa nggak punya self worth, merasa nggak punya self esteem. Kalau ke bawah sampai gede gimana? Iya, 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 iya. Gitu. Ada nih kok, LJ cerita ya kok. Ini kisah Yes. nyata nih, tiba-tiba LJ Ah, kepikiran. Jadi ada sebuah keluarga nih ya, mamanya ah, ini cantik banget kok. Mamanya ya. ini cantik, maksudnya sampai, iya pokoknya udah jadi mama-mama tetap kayak rapi, modis, cantik ya. Mm-mm, Anaknya tuh sebaliknya kok, anaknya cewek mm-mm, ya kok. Nah anaknya cewek, lama-lama ya kok jadi kayak anaknya tuh minder sama mamanya karena mamanya tuh kayak kamu tuh harus pakai rok kalau anak perempuan tuh harus pakai rok nih kayak mama gitu apa segala macam terus udah gitu apa kayak ke berlanjutnya malah anaknya tuh jadi tomboy kok karena dia mau memberontak hmm. dia merasa gue nggak cantik kayak nggak kayak mama emang Ah, ah, gue ah, kenapa ya terlahir kayak gini padahal mama aku cantik. ah, Aku ah, nggak merasa cantik. Aku kok kayak laki ya. Muka ah, aku kok kayak laki ya kok. Dia potong rambutnya pendek gitu. ah. Dia semacam rebel gitu loh kok. Ya, ya. Karena kayak justru malah kayak ekstrim banget nih kok kasus ini. Bisa gitu loh kok. Itu kayak ucapan-ucapan, aduh, bisa ekstrimnya kayak gitu sih. Bahkan yang nggak terucapkan juga aja. Hmm, yang Iya, nggak terucapkan. yang nggak terucapkan. Makanya kita pasti terima anak kita apa adanya sih. Ya, Ya, yes. terima Hmm, apa adanya. Dan ya itu dia deh, prosesnya anak ini juga kita hargai, jangan lihat hasilnya aja ya. hargai prosesnya. Hargai proses Yes, dia yes. melakukannya gitu. Dan Nah, ada mereka, lagi nih kok. ah, ah, Ada lagi yang kayak gini kok ucapannya. Ucapannya nih kayak justru menyalahkan. Contoh nih ya, ini sering terjadi pada waktu anaknya masih kecil. Contoh ya, anaknya nih kepleset atau jatuh. ya, ya. Nakal ya lantainya. Kamu nggak salah, ini lantainya terus dipukul gitu loh kok. Oh iya, itu berapa kali sering lihat juga sih, kadang di mall Hmm, gitu ya, ada yang di kayak mall. gitu. Ya, Wow, itu sih efeknya sih bisa ini ya, LJ ngajarin anak itu kalau anak ini kayak nggak pernah salah, kayak dirinya nggak pernah salah, dia nanti kan jadi nggak bisa bertanggung jawab, nggak jadi bisa nggak mau disalahin. Lah, bukan gua yang salah, hmm, bukan gua yang salah orang lain, yang salah benda lain. Gua nggak salah. Anggap jadi anak itu nanti bisa nganggap dirinya, oh gua perfect, gua nggak pernah salah. ya, ya, Nah ya, itu nanti kan gawat kalau udah dewasa, udah bersosialisasi. Ntar dengan pasangannya gimana? ya. Kalau dia Benar, mau benar, berkeluarga benar. dengan Ini anak-anaknya gimana? Dan waktu kerja pun gimana nanti? pada saat dia berinteraksi Mm-mm. secara sosial ya kok. Ini Yes, yang akan terpengaruh sih ya. benar. Hmm. Nah, misalnya dia Hmm. kerja gitu, nanti oleh bosnya mungkin ditegur, yang bisa nggak terima. Ditegur ya.
bisa nggak terima. Benar. atau anak buahnya, atau mungkin dia punya bisnis sendiri gitu. Jadi mungkin merasa ya Aku paling em, benar. aku paling benar gitu. Ya ya Aku, susah kayak gitu. Nanti mau berpartner juga susah ya, ya, gitu. ya, ya, ya. Karena merasa dirinya paling benar gitu. Hmm. Apalagi ya, contoh Ya, misalnya nih well kok, itu ya, ekstrimnya ya yang ya bisa terjadi ekstrimnya ya. ya. Belum tentu Hmm. itu bisa terjadi, tapi Ya, bisa ya, juga ya. terjadi gitu. Tapi itu masalahnya dipupuk dari kecil kok. Bisa Ya, jadi kan itu kan, jadi dia kan merasa, terbawa. oh ya, gue nggak apa-apa nih kalau seandainya aku apa, aku jatuh misalnya, oke yang nakal nih sepedanya gitu. Atau misalnya nih dia tidak terpilih masuk ke dalam apa ya, Komite kejuaraan gitu ya. komite gitu ya di Oke. sekolah gitu ya. Misalnya aku Ya. nggak terpilih nih untuk tampil perform. Terus Mm-mm. mamanya untuk menghibur bilang, ah itu mah salah gurunya. Bu guru aja tuh, teacher aja, miss aja yang nggak tahu kalau seandainya kamu ini gitu. Jadi Iya. menghiburnya dengan cara kayak gitu. Padahal kalimat Iya. itu nggak oke ya kok. Ya, nggak oke. Jadi anak merasa, Menyalahkan orang. ya udah menyalahkan orang, membuat anak Benar. ini merasa dirinya perfect, Ya, ya, gitu ya. ya. Padahal ya itu kita bisa ini belajar juga. Itu bisa nanya ke anak. Ini tadi gimana perasaan kamu tadi nggak keterima, nggak kepilih. Kan kita jadi belajar nih. Hmm. Anak ini membantu anak ini merasakan perasaan dia gitu, emosinya, Yes. Ya, gitu. merasakan emosinya. Benar, benar, benar. Iya, Kita menghiburnya dengan kata-kata yang kayak lebih apa mungkin berada di tanya. samping dia Heeh, gitu. nanyanya gimana rasanya tadi gitu nggak kepilih atau apa, atau Ya. mungkin dia belum bisa jelasin gitu ya ada Hmm. rasa apa di bagian mana di tubuh rasanya kayak gimana, Ya. paling kan dia ini ya merasakan sensasi tubuh biarpun mungkin dia belum bisa tahu perasaannya atau ya bilang rasanya nggak enak pingin nangis, oh ya kok mau nangis ya udah ya nangis aja Ya. nggak apa-apa gitu kayak Ya. gitu ya. Ya. Jadi instead of menyalahkan orang lain, benda, atau misalnya nih kok dia resital piano gitu ya, Ya, dia ya. tuh sudah gitu dia nggak masuk gitu. Itu pianonya nggak di stem kali, jangan-jangan. Belajar. Jadi dia bisa belajar juga. Oh, that's okay. This is Iya, my experience gitu untuk bisa hmm, berkembang iya, lagi gitu. iya. Karena kadang rasa gagal atau sebuah kesalahan Mhm. atau ketika anak jatuh itu menurut LJ ya kok itu Ya, hal yang penting untuk kehidupan dia loh kok. Karena kan hidup kita nggak selalu baik-baik terus ya kok. Kalau dia pernah merasa kayak gagal karena sesuatu, tapi dia udah berusaha, tapi dia gagal gitu. Ya udah, maksudnya eh, it happens kan ya it di dalam happens. Kita dunia handle kita. emosinya, Hmm. manage emosinya gitu. That's true. Ya, Tuh, jadi dia nanti apa ya tidak terpaku pada satu gagalan dengan kalau udah dewasa nanti ada satu bisa move gagal on. gitu Ya, ya bisa terpaku di situ malah dia kayak freeze kayak rigid di situ jadi stuck kan ya, jadinya karena hmm. nggak terbiasa untuk apa ya mengelola emosinya menghadapi Ya, pada saat menghadapi peristiwa tersebut. kegagalan ya, pada saat dia Yes, mengalami kegagalan, mungkin jatuh. mungkin kita nyebutnya bukan kegagalan ya, setback kali ya atau challenge Ya, lah ya. iya, 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 itu bahasa halus tuh kok. Iya. Bahasa halus, iya kan? Iya, benar sih, benar, benar, benar. Sebuah ya mungkin kemunduran lah ya, setback. Tapi kan sebenarnya it's okay untuk menerima hal-hal kayak gitu karena ya it Ya, happens gitu loh. it It happen. happens kok gitu. Dan ya jangan bukan berarti kalau seandainya dia kayak mundur setback untuk sedikit gitu ya itu apa ya membatalkan seluruh prestasi-prestasi dia sebelumnya gak juga Enggak kan juga, enggak iya. juga. Mm-mm. Enggak. Balik lagi tuh bukan berarti dia kali ini fail, kita jangan label dia aduh kamu nih kali ini nah masuk lagi ke label ya ke yang Iya. tadi. Nah, kalau Datmam apa nih kata-kata apa sih yang paling sering banget secara nggak sadar loh, tapi terus diucapkan gitu ya ke anak ataupun ke pasangan. Boleh nanti komen ya di Instagram kita, atau Bapak tuh Bapak ya, atau juga di kolom yang ada di Spotify ya. Nanti kita bahas nih, karena kadang-kadang ucapan itu kita tuh sering nggak sadar loh.
Dan ya Ya, pada saat emosi, sadar. pada saat marah, atau misalnya pada saat santai juga kadang bisa sih pada saat kita belum tentu emosi juga ya. Maksudnya Oh iya pada bisa saat kita juga. Ini lihat kamu hal kok yang nggak bisa bisa diem nge-trigger. sih? Gitu kan, anak di kayak ini nggak bisa diem sih, gerak mulu kayak cacing kepanasan atau apa lagi Iya, tuh. iya, iya, iya. Iya. Disebut lagi kok binatangnya kok. Disebut, visualnya disebut ya, cacing kepanasan. Iya. Oke. Makanya serba salah juga ya tadi ya. Kalau 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 kayak pasif gitu bilang lelet sih, begitu aktif, ih kamu sih nggak bisa diem. Gak bisa diem. Aduh, Iya. Ya gimana emang nih? nggak ada yang ideal dan nggak ada yang sempurna ya. Oh, ini lagi kok. Satu lagi kok. Ini juga yang sering nih ya, memaksa sih kok. Oh Memaksa iya. atau mengharuskan anak misalnya nanti kalau seandainya ke rumah omah atau ke rumah opa gitu ya, ke rumah eyang, kamu harus peluk ya, kamu harus cium. Nanti kalau enggak, eh Mereka opo sedih atau gitu. ini nanti mereka sedih loh, nanti Iya, nangis loh kalau seandainya iya. kamu nggak peluk gitu. Ini Hmm. biasanya ke anak yang kecil ya kok ya Iya, ngomongnya ya. iya, iya, Nah itu juga sering tuh kok kayak gitu. iya. Padahal mungkin dia nggak terlalu nyaman mungkin. Gak terlalu Kan? nyaman. Dan kalau kita maksain itu sebenarnya tahu nggak yang terjadi apa LJ? Kita Hmm. itu ngajarin anak itu, ah that's okay, kamu nggak usah respect diri kamu nggak usah hargai tubuh kamu ikutin aja yang mau papa mama peluk gitu. Lah, kan gawat nanti kalau ini misalnya nih ya kejadian ke anak perempuan nih, kita Ya, biasanya dari kecil begitu, terus ya, nanti dia udah terbiasa gitu ketika pacaran atau pacarnya gitu, ya. dong hak dong gini terus atau apa ya hubungan yang intim atau apa dia jadi kayak nggak bisa nolak kan karena Yes. tadi itu Hmm. merasa kayak nggak punya boundary kan harus meluk kalau nggak Ya, sedih opa omanya ya, padahal opa oma sedih merasa sedih bukan salah anak ya, kan yang merasa siapa yang merasa kan opa oma ya, kita ya, nggak bisa bertanggung jawab akan perasaan orang lain loh ya, ya, kita justru bertanggung jawabnya akan perasaan diri kita sendiri ya, dan ya, bahkan ya. ini juga kan LJ kadang kan orang tua itu juga bisa nanti mama atau papa ini loh dimarahin opa oma atau ini jadi sedih gitu kan Oh lah iya, bisa, lah bisa, bisa. lah. Emang itu salah anaknya. Kalau kitanya ngerasa sedih, ya nggak juga dong. Nggak juga kan perasaan subjektif banget, bukan salah anaknya dong. Kalau kayak gitu kan jadi ini dong, kita kayak nyalain anak. Ya, ya. Nggak bisa. Jadi kalau kayak gitu sih justru kita mesti respect ya. Anak belum mau peluk, oke deh, oke kamu belum mau peluk. Ya, oke, mungkin high five, maybe high five gitu. Hmm, Atau salam, atau apa. hmm, Kita hmm. siapin dan kita jelasin juga ke opa omanya. Gini Ya, loh, Pak Ma, ini sebenarnya bukan berarti nih dia ini nggak sayang, tapi dia mungkin masih malu atau iya, ya perlu waktu gitu. iya, iya, Dan kalau ini dipaksa nanti bisa terjadinya kayak gini loh, kemungkinan yang bisa terjadi. Kita jelasin iya, 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 iya. gitu. Anak gak mau kasih tangan. Kadang kan kita gitu ya, kok ya. Iya, Ketemu orang iya, gitu ya. bisa malu Kamu atau nih apa. nggak mau kasih tangan manis. Coba kenalan gitu. Jadi padahal dia ngumpet sering tuh kayak Iya, ngumpet di iya, balik iya. kaki papanya gitu ya. Yes, Jadi iya itu tuh. membuat dia juga kayak makin nggak 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 apa ya kok ya. Ya, Maksa lah. iya makin merasa insecure lah. Iya insecure pressure sih kok. Pressure, Pressure. insecure. Jadi Hmm. justru kita mesti ini tunggu dia aja sampai dia merasa lebih aman, lebih nyaman. Oke, kita tunggu ya sampai Ya, kamu udah merasa lebih nyaman, ya, aman, kamu siap, mari ya, silakan ya, gitu. ya, ya, ya. Justru itu sih yang perlu kita encourage Hmm. gitu. Jadi ini ya biar anak itu ada hubungan emosional yang ngerasa aman terhadap orang tuanya Ya, gitu. ya. Karena ada yang disebut attachment theory itu LJ. Hmm. Itu ini justru dia kedengarannya kayak paradoks. Jadi ketika anak itu merasa semakin aman secara emosional dengan orang tuanya Ya, atau pengasuhnya, jadi ya, punya ikatan emosional yang aman ya gitu. ya, Anak ya. itu malah semakin berani eksplorasi. Explore, terbuka, ya kok ya. Iya, malah makin Open. berani coba-coba Iya, gitu. Jadi kita mesti ini pupuk bangunkan dia ini bangun rasa aman dia itu. iya, Kalau anak iya, belum siap ya that's okay, jangan dipaksa. Oke, take your time when you're iya, ready gitu. iya, Atau iya. bisa juga kita bikin ini role play sebelumnya LJ. Ah iya, latihan dulu Gitu. ya kok. Latihan dulu gitu. Nanti Latihan. minggu depan kita ke rumah ini ya, Opa Oma ya. Nanti di sana ada mungkin ada om tante, ada ini. Ini Nanti perlu latihan dicatat nih, ya lihat gitu. mam nih. Penting nih role play sih.
Role boleh kita penting latihan banget dulu. nih. Iya, iya, Latihan jadi iya, ya anak bisa bayangin kayak gimana sih kira-kira nanti gitu. Tapi iya, kalau nanti udah role play anak tetap masih belum mau ya, ya udah jangan dipaksa iya, juga iya, iya. gitu. Yes, benar, 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 benar kok. Karena ya bukan cuma itu aja ya, maksudnya sering lah ya kita tuh memaksa anak, misalnya kayak mengharuskan anak harus nih ya kok ya, misalnya Ya, harus makan nasi, mm-mm. ya kan? Padahal mungkin dia kenyang ya. Padahal mungkin dia kenyang atau ada aja sih kok anak yang nggak terlalu suka nasi, sukanya roti. Mm. Misalnya kayak gitu. Tapi wajib makan nasi. Kamu nih kalau seandainya kamu nggak makan nasi, nanti kamu pendek loh. Nanti kamu nggak kuat loh. Hmm. Nanti pertumbuhan kamu nanti nggak ini loh. Jadi wajib makan nasi gitu. Nah, Wajib. menghipnosis lagi tuh secara nggak sadar. Iya, 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 iya. Terus ini kok kamu harus les piano ya. Karena sekeluarga kita les piano. Oh, ada lagi kok. Kamu harus jadi Ah, dokter. Karena keluarga papa, keluarga Dedi, keluarga mami, itu keluarga oma, opa, semuanya tuh dokter. Kamu harus jadi dokter. ya, Udah dari pressure kecil banget tuh ke kok. anak. Dari kecil, Iya. oke. Nasib gue kayaknya jadi dokter gitu ya. Padahal mungkin dia lainnya gitu ya. Karena Iya. kan ya kita tahu misalnya ada aja ya memang anaknya terinspirasi. Oh papa aku dokter ya, aku pengen deh kayak papa gitu. Tapi kan nggak semua anak juga. Benar, benar, Iya benar. kan? Tapi itu jadi semacam harus atau mungkin nggak terucap kok. Tapi gimana ya kayak secara Vibe-nya, nggak langsung vibe-nya secara gitu. vibe-nya gitu. Iya, kasihan juga anaknya, under pressure juga, dan dia merasa nggak bisa bebas. Iya, 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 iya. Ya, Ya, contohnya gini nih kok, misalnya nih ya, grandpa nih, kita lagi kumpul keluarga gitu ya, terus ada dad and mom gitu. Wah, opa nih dokter gigi, mm. daddy kamu dokter jantung, kamu dokter apa ya nanti ya? Itu nggak langsung kan kok, iya Iya, kan? nggak langsung dokter semua tuh. Iya, itu nggak langsung loh, dad Nggak mom. langsung, cuma bisa blep gitu. Jadi anak Udah tanpa langsung tuh sadar. diarahkan dokter apa ya? Iya, kalau Nah, anaknya memang mau, no problem. iya kalau Anaknya dari anaknya memang kemauan mau, sendiri nggak ya, masalah. dari kemauan Yes, sendiri nggak masalah. yes, Tapi kalau benar. merasa lebih kayak obligasi, oh jangan, Iya. Ya, ya, jangan. karena Apalagi mengharuskan memaksa itu juga sebuah perasaan yang gak nyaman sebenarnya, kok nggak ya, nyaman, nggak buat nyaman. dia. Bahkan bisa jadi itu dalam kondisi yang kayak mungkin lebih buruk lagi, ekstrim lagi, ya dia jadi apa ya, benar-benar kayak no, 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 I hate that. Ya, ya, ya. Makanya Ya, kita mesti ya terima anak kita apa adanya dan arahkan dia sesuai ya bakat, keunikan dan minat dia sih. ya, appreciate dia, Appreciate dia. bantu pertumbuhan dia sesuai dengan ya apa yang, ya maksudnya kita juga as orang tua itu explore dia sebagai apa ya kok lembar atau buku yang baru Jel. Dia belum tentu bukunya tuh sama kayak buku kita yang udah kita tulis Ya, gitu ya nah, kok. belum tentu, belum tentu, belum tentu. Dengan infinite possibilities. Yes, infinite wah cakep nih kok kata-katanya, infinite possibility nih, cakep nih. Yoi. Nah, sebagai penutup kita nih kok, kalau Datpam udah terlanjur, LJ udah terlanjur ngucapin kata-kata itu ke anak, oke lah, kita bertobat nih, kita perbaiki nih kesalahan kita. Kita harus ngapain nih? Kalau kita udah Ya, terlanjur ucapin kata-kata itu. kita terlanjur. Ya kita minta maaf ke anak. Hmm. Minta maaf ke anak, minta maaf ke pasangan, juga ke diri sendiri. Sorry, Hmm. gue dulu belum tahu, gue dulu nggak ngerti. Ya. Gitu. Jadi kita juga jangan blame ourselves juga. Hmm. Hmm. Nah, karena dulu mungkin belum sadar, dulu belum tahu, tapi kan sekarang udah tahu nih. Hmm. Gitu. Nah, kita jadi Ya. maaf, minta maaf ke anak, minta maaf ke pasangan, minta maaf ke diri sendiri, dan maafkan diri sendiri juga gitu. Ya. 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 Maafkan Ya. gitu. Ya. Dan Kok ya, lebih tapi kalau spesifiknya dong kok. ya, Minta le- maafnya, maksudnya gini, maksudnya oke, misalnya nih, maafin Dedi ya, Dedi udah ngomong gini gini ini. Terus kita gimana perbaikin ya kok kata-kata kita, Dedi kemarin udah bilang, misalnya kamu lelet gitu ya. kan, oh Terus, oke, ya kita stop aja, jangan 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 melabel dia, kita observe aja dia gitu. Observe dia, liatin, mungkin lihat apa ada dia, mungkin apakah ada challenge gitu. Mungkin hmm, apa ya, menulisnya gitu. hmm,
Karena memang salah satu anak gua juga ada yang itu kelihatannya memang lebih lambat dibandingkan anak lain. Tapi dia nih teliti banget, LJ. Hmm. Teliti, teliti, rapi Hmm. gitu. Jadi ya itu yang justru Hmm. perlu kita lihat gitu. Nih, oke, coba kita jangan fokus ke leletnya. Coba ya kita lihat nih anak kita ini sebenarnya apa. Siapa tahu nih jangan-jangan anak kita ini memang dia nih mengerjakannya nih teliti dan rapi banget gitu. Ya, 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 Kita ya, ya. rubah ya perspektif kita gitu. Hmm. Dan I wish ya gue dulu misalnya gitu kayak gue dulu nyanyi nggak bisa fals sumbang gitu ya mungkin gitu dilihat lah. Karena kan waktu itu kan ya sebagai anak kecil kan nggak ngerti ya kalau Iya, seandainya ada dari gurunya atau orang tuanya, oke kamu mungkin suara kamu fals tapi kamu punya bakat lain loh, iya, kayak gitu kan iya. rasanya gimana gitu ya. Berbeda ya, pasti berbeda. Berbeda. Dan dia juga, maksudnya, apa ya? Maksudnya ya, that's okay untuk It's okay. nggak bisa singing, tapi kan bukan berarti aku nggak berharga. Betul, betul, betul. Begitu juga tadi kalau tadi bilang lelet. Nah, ini siapa tahu ada ini. Leletnya apa? Atau bisa juga mungkin secara fisik. Ini ada mungkin apakah ada secara visual ada gangguan. Jadi dia mungkin kesulitan menulis atau apa. Hmm, Bisa juga kita kita tes juga tuh LJ. hmm, Kan ada hmm. juga anak yang kayak kesulitan menulis itu karena disleksia gitu, Oh kesulitan iya, 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 membedakan iya, huruf iya, 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 gala gitu. iya. Atau mungkin dia ada silinder Oh sehingga iya, bisa tulisnya jadi nggak ya. bisa lurus. Iya, 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 iya. ya kita eksplorasi juga gitu, jangan langsung Ah, melabel. ah. Siapa tahu mungkin nih ada sebab yang kita belum tahu gitu. Bisa Hmm, juga kalau merasa ini ya bisa juga dibawa ke dokter tumbuh kembang nih anaknya dilihat. Siapa hmm, tahu ya hmm, gitu. hmm. Mungkin ada ini atau ke dokter mata atau ke dokter anak lah Ya, gitu. jika dirasa data memang ada hal-hal yang mungkin mengkhawatirkan gitu ya, Ya, sampai yang dalam tahap yang mengkhawatirkan. mengkhawatirkan. Ya, Tapi ya, jika setelah dibawa ke dokter ternyata nggak ada apa-apa ya, coba lagi lihat. Oke, mungkin anaknya memang ini bawaannya memang pingin teliti, pingin rapi, ya, atau bisa juga tadi benernya anaknya nggak apa-apa, diri kitanya nih yang yang gregetan. takut. Iya, Iya, takut, cemas, was-was, gregetan, atau bandingin dengan kita. khawatir Oh, ya. dulu kita cepet nih nulisnya, anak ini Ya, lambat. ya, Mungkin. We never benar. know ya, LJ, karena setiap sikon kan berbeda gitu. Siap Jadi sikon berbeda. Oke. betul, jadi ya kita eksplorasi saja gitu. Apa sih Hmm, ini kira-kira gitu. Atau paling enggak kita tadi reframe aja nih perspektif kita rubah dulu nih. ya. Oke, that's it obrolan kita Nah, kali ini ya. Jangan ucapkan yes. hal-hal ini ke anak ya. Tapi kalau udah terlanjur diucapkan, jangan lupa minta maaf loh. Dad Mom, karena kerendahan hati kita sebagai dad itu juga sebenarnya adalah sebuah kunci penting untuk anak melihat contoh dan anak bersedia untuk minta maaf kalau mereka juga Benar. salah. Tanpa Yes. disuruh ya kok ya. Ya, itu jadi juga kita ngajarin anak itu untuk that's okay loh untuk minta maaf. Ya, that's okay untuk minta maaf. Ya, Gitu. dan untuk buat salah juga ya that's okay gitu. Yang penting kita mau perbaiki, kita mau Ya, repair ya, gitu. salah dalam konteks kita dulu belum tahu, belum Kita ngerti karena belum gitu. tahu karena belum. Bukan Yes. karena disengaja gitu Ya, ya. ya. Gitu. Wah, thank you so much Koal buat obrolan kita. Detmam, thank you Sama-sama sudah LJ. mendengarkan kita. Oke, thank you Dad and Mom. Kita ketemu di episode berikutnya ya. Ke Lebih delapan seru ya. lagi ya kok ya. Sip. Detmam, see Oke. you. Koal, See you. see you. Bye-bye. Dah.